wabarakatuh. Halo Ananda semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Halo siswa semuanya, jadi di pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa mampu memahami pengertian kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, siswa mampu memahami faktor yang mempengaruhi kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang keempat, siswa mampu memahami bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Dan yang terakhir, siswa mampu mendeskripsikan lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional. Berbicara mengenai kerjasama ekonomi internasional, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian? Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian tersebut, Ibu akan menyediakan sebuah video. So, let's to see that video. Hai, coba kamu perhatikan barang-barang di sekitarmu. Ada televisi, motor, kulkas, atau bahkan handphone dan laptop yang kamu gunakan saat ini. Apakah barang-barang tersebut dari Indonesia? Tentu tidak. Ada yang dari Jepang, Amerika, bahkan Cina, bukan? Yap, barang tersebut bisa berada di rumah kamu karena adanya kerjasama ekonomi dengan negara lain. Waktu kamu menonton televisi, ada berita yang menyebutkan bahwa terjadi kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam penanganan pandemi. Nah, kerjasama ekonomi internasional itu hubungan saling membantu dan mendukung di bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya untuk memperlancar proses pembangunan di negara masing-masing. Eits, tunggu. Sebelumnya kamu sudah tahu atau belum apa kerjasama ekonomi internasional dan manfaatnya? Kalau belum tahu, ayo aku tunjukkan. Kerjasama ekonomi internasional ini memiliki dampak yang sangat penting bagi kemajuan negara. Ibaratnya nih, jika negara kita menutup diri dari kerjasama ini, mungkin kamu tidak bisa memegang handphone atau laptopmu saat ini untuk menonton video, bukan? Seperti yang kamu tahu, dengan saling bekerja sama antar negara dapat menciptakan iklim kerjasama ekonomi internasional. Nah, dengan begitu dapat mempercepat pertumbuhan dan kestabilan ekonomi negara tersebut. Manfaat kerjasama ekonomi internasional tidak hanya sebatas itu saja loh. Ternyata ada manfaat lainnya, seperti kegiatan ekspor yang dilakukan negara kita. Indonesia menjadi negara pemasok sumber-sumber bahan baku bagi negara-negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam. Dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara. Kamu mungkin sudah tahu, selain kegiatan ekspor, Indonesia juga melakukan kegiatan impor. Nah, tujuannya untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Dari kegiatan itulah negara kita bisa menjaga kestabilan harga dalam negeri. Kemudian, saat ada pengusaha asing berinvestasi di Indonesia dan mendirikan pabrik, mereka pasti membutuhkan tenaga kerja. Peluang inilah yang akan membuka banyaknya ketersediaan lapangan kerja. Saat melakukan pembangunan nasional, Indonesia meminjam dana dari Bank Dunia. Dengan pinjaman tersebut, Indonesia mampu mempercepat pembangunan nasional. Kamu terbayang tidak? Bagaimana jika saat ini Indonesia belum mengenal teknologi? Padahal zaman sudah serba teknologi. Dengan masuknya teknologi itu menjadi kesempatan kita untuk mempelajari dan menguasainya. Terlebih lagi jika kita bisa mengembangkan lebih jauh tentang teknologi. Kondisi ini akan menciptakan para ahli di bidang teknologi. Wah, banyak sekali kerjasama ekonomi internasional itu ya. Menariknya lagi, kegiatan ekonomi internasional ini tidak hanya ada satu loh, tapi ada banyak macamnya. Nah, setelah melihat video tersebut, pasti Ananda semuanya sudah sedikit paham dan mengenal mengenai apa yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional. Jadi, kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama antar negara di dunia yang melibatkan faktor-faktor ekonomi seperti perdagangan, pembayaran, dan bantuan internasional yang dilakukan oleh beberapa negara-negara yang ada di dunia.
selanjutnya adalah tujuan kerjasama ekonomi internasional. Tujuan yang pertama adalah yaitu dapat meningkatkan perekonomian sebuah negara. Yang kedua, memperbaiki taraf hidup bangsa. Dan yang ketiga, mengisi kekurangan dan kebutuhan antar negara di dunia. Yang keempat, mempererat persahabatan antar negara. Yang kelima, memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Dan yang keenam, mencegah berlakunya peraturan yang menghambat perdagangan antar negara. Dan selanjutnya, apa aja sih faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kerjasama ekonomi internasional? Yang pertama yaitu letak geografis. Secara geografis, negara di dunia letaknya berdampingan dengan negara lain. Negara-negara yang berdekatan cenderung membentuk suatu kerjasama ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Kesamaan latar belakang, rumpun, dan kebudayaan antar negara mampu mendukung terlaksananya kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua adalah kondisi iklim, kesuburan tanah, dan sumber daya alam. Perbedaan iklim, kesuburan tanah, dan sumber daya alam dapat menimbulkan terjadinya perbedaan jenis produksi, kemampuan antar negara yang ada di dunia. Lalu, perbedaan tersebut mendorong kerjasama ekonomi antar negara tersebut. Dan faktor yang mempengaruhi yang ketiga adalah globalisasi. Globalisasi adalah sebuah integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, dan aspek-aspek kehidupan. Dan faktor yang keempat adalah keinginan memperoleh dukungan dari negara lain. Nah, bagi negara-negara yang seperti ini biasanya adalah negara-negara yang membutuhkan kemerdekaan, kedaulatan, dan kebebasan yang mengatur kepentingan negaranya tanpa campur tangan dan tekanan negara lain. Sehingga dalam mewujudkan tujuan tersebut, beberapa negara yang tergolong lemah ini harus melakukan kerjasama dengan negara lain untuk memperoleh dukungan dari negara yang lebih kuat. Dan yang selanjutnya adalah sistem ekonomi negara. Kesamaan sistem ekonomi negara yang dianut memudahkan negara-negara menjalin kerjasama ekonomi. Sebaliknya, sistem ekonomi yang berbeda yang dianut negara tersebut akan menjadi penghambat timbulnya kerjasama ekonomi. Dan faktor yang terakhir adalah ideologi dan sistem politik. Mengapa ideologi dan sistem politik juga berpengaruh terhadap kerjasama ekonomi internasional? Karena ideologi yang sama juga akan mendukung terlaksananya kegiatan kerjasama ekonomi internasional. Nah, dari sekian banyaknya faktor yang mendorong terjadinya kerjasama ekonomi internasional, pasti negara-negara tersebut memperoleh keuntungan dari dilakukannya kerjasama ekonomi internasional. Untuk manfaat yang dapat diperoleh untuk negara-negara yang ikut serta dalam kerjasama ekonomi internasional, yang pertama adalah meningkatkan keuangan negara. Kerjasama ekonomi antar negara memberikan kemudahan penyaluran bantuan berupa pinjaman dana. Pinjaman dana dibutuhkan negara berkembang untuk melaksanakan sebuah pembangunan, seperti Indonesia yang membutuhkan pinjaman dana dari negara lain untuk membiayai APBN-nya. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan investasi. Kerjasama antar negara dapat memberikan kesempatan investasi bagi negara-negara yang memiliki dana berlebih. Contohnya saja ketika negara A memiliki potensi pariwisata, namun negara B memiliki potensi atau kelebihan dana, sehingga untuk membantu negara A untuk mendukung potensi pariwisatanya, negara B dapat memberikan bantuan modal sehingga dapat mengembangkan potensi dari wilayahnya. Manfaat yang ketiga yaitu membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Kerjasama ekonomi mendorong terwujudnya persaingan sehat antar negara dengan meningkatkan kualitas produk, mampu meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara terkait.
selanjutnya yaitu menambah devisa negara. Ketika ekspor impor sebagai salah satu wujud kerjasama ekonomi internasional akan mempengaruhi cadangan devisa suatu negara. Maka, semakin banyak ekspor yang dilakukan sebuah negara, cadangan devisanya akan semakin bertambah. Selanjutnya, yaitu memperkuat posisi perdagangan. Kerjasama ekonomi internasional tidak dapat dipisahkan dari perdagangan antar negara. Negara-negara yang menjalankan kerjasama ekonomi internasional cenderung memiliki posisi perdagangan yang kuat di tataran internasional. Dan manfaat yang terakhir adalah mendorong transfer teknologi. Negara yang kekurangan teknologi dapat mendapat transferan teknologi dari negara lain yang memiliki teknologi yang mumpuni, sehingga negara dapat meningkatkan kualitas negaranya dari segi teknologi. Nah, untuk selanjutnya adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk yang pertama adalah kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antar dua negara seperti kerjasama Indonesia dengan Malaysia dalam perihal pupuk. Dan yang kedua adalah kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilatar belakangi karena negara-negara tersebut memiliki latar belakang yang sama atau sejarah yang sama. Dan yang ketiga adalah kerjasama subregional, yaitu kerjasama yang dilatar belakangi karena adanya lokasi yang berdekatan antara negara-negara di dunia. Contohnya seperti yang sebelumnya, yaitu kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia, yaitu dalam perihal pupuk. Karena dilatar belakangi kedekatan tersebut, sehingga dalam proses transportasi lebih diefisienkan. Dan untuk kerjasama yang keempat adalah kerjasama antar regional, yaitu kerjasama yang dilakukan karena lokasi atau kawasan yang berdekatan seperti kawasan dari Asia dengan Eropa yang melakukan kerjasama. Dan kerjasama yang kelima adalah kerjasama internasional, yaitu kerjasama yang dilibatkan oleh semua negara yang ada di dunia, seperti adanya Bank Dunia yang diikuti oleh semua negara yang ada di dunia. Nah, jadi siswa semuanya, tentu kerjasama ekonomi internasional ini memiliki identifikasi bidang-bidang apa saja yang diembannya. Yang pertama ada kerjasama perdagangan. Kerjasama perdagangan adalah forum kerjasama antar negara yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Yang kedua, kerjasama produsen. Kerjasama produsen adalah forum kerjasama antar negara produsen atau penghasil produk tertentu. Yang ketiga, kerjasama keuangan. Kerjasama keuangan antar negara dibentuk untuk memberikan bantuan keuangan bagi negara-negara anggotanya yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Yang keempat adalah kerjasama pasar bersama. Kerjasama pasar bersama merupakan kerjasama untuk menciptakan perdagangan bebas antar negara tanpa hambatan kebijakan perdagangan yang bersifat merugikan. Dan yang terakhir adalah kerjasama ketenaga kerjaan. Masing-masing negara di dunia dapat mencukupi kebutuhan negara kerjanya jika tidak memiliki cukup tenaga kerja di negaranya. Kerjasama internasional dapat memberikan solusi dari masalah seperti kekurangan tenaga kerja di sebuah negara. Nah, kerjasama ekonomi internasional juga memiliki lembaga-lembaga loh. Yaitu yang pertama adalah Lembaga Kerja Ekonomi Regional yang terdiri dari ASEAN, AFTA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, APEC, dan ADB. Dan lembaga kerja sama ekonomi internasional lainnya yaitu Bank Dunia, IMF, IDB, UNIDO, OPEC, WTO, dan sebagainya. Baiklah Ananda semuanya, cukup sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu harap kalian bisa memahami pembelajaran kita dengan baik pada hari ini. Ibu tutupi dengan membaca wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.